Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami akan mendengar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya mata kami dibuka. Juga bukalah telinga kami untuk dapat mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di dalam jalan kehidupan yang kami lalui. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tema bacaan kita pada pagi hari ini berjudul Kuatkanlah hatimu, karena besar upahmu. Belakangan ini, saya itu merasakan ternyata semangat itu sangat berperan penting dalam sebuah keberhasilan. Seringkali semangat itu bisa kembali memulihkan stamina dan kekuatan untuk terus berjuang walau tubuh dan pikiran kita sedang terasa lemah. Sepintar apapun kita, kalau kita nggak semangat, maka kita nggak bakal bisa berbuat banyak untuk mencapai sebuah kesuksesan. Betapa seringnya beberapa di antara kita itu mengira bahwa keberhasilan itu hanya tergantung dari kepandaian atau tingkat pendidikan saja, seperti yang ternyata semakin sering dipandang dunia sebagai sebuah hal yang mutlak. Dilihat dari lowongan-lowongan pekerjaan yang mengharuskan gelar agar dapat bekerja, ditambah lagi peraturan negara yang malah ikut-ikutan melihat tingginya gelar ketimbang hal lainnya. Padahal punya semangat juang tinggi atau tidak akan sangat menentukan ketahanan seseorang dalam menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita jangan sampai melupakan faktor yang bernama semangat dalam diri kita. Jangan sampai itu redup, karena tidak pernah kita anggap penting. Karena selain itu, sangat berguna, terutama dalam menghadapi saat-saat berat. Tuhan pun sangat menghargai semangat tinggi dari anak-anaknya. Kita bisa melihat hal tersebut dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-15. Di sana dikisahkan tentang seorang raja bernama Asa yang melakukan reformasi terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Sebelum ia melakukannya, ia terlebih dahulu didatangi oleh Nabi Azaria bin Oded, yang rupanya diberikan mandat langsung dari Tuhan untuk menyampaikan pesan khusus kepada sang raja ini. Rangkaian pesan dari Allah pun disampaikan, dan salah satu di antara pesan itu ternyata mengenai semangat. Kita harus memperhatikan bahwa Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan punya mental baja. Syukurlah Raja Asa ini mendengar pesan itu, dan proses reformasi menyeluruh pun ia lakukan. Semangat mampu memberi kekuatan untuk menanggung penderitaan dan beban berat. Tetapi, apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak memiliki semangat lagi? Orang yang patah semangat cenderung sulit untuk bangkit. Semakin lama dibiarkan, semakin sulit pula untuk pulih. Jika teman-teman sekalian pernah mengalaminya, kita tentu tahu itu kan? Semangat bisa berfungsi bagaikan bahan bakar yang membuat kita bisa terus maju. Tanggung jawab yang besar ataupun kecil, apabila dilakukan dengan antusiasme, gairah, dan semangat yang tinggi, akan mampu kita selesaikan dengan hasil yang terbaik. Sebaliknya, jangan pernah bermimpi untuk menggapai sesuatu yang besar jika semangat tidak pernah kita miliki. Masalah boleh saja datang, tetapi semangat juang yang tinggi apabila kita miliki akan mampu memberi perbedaan yang sangat besar dalam memperoleh hasil akhirnya. Kita harus ingat bahwa
bahwa Tuhan sudah menjanjikan penyertaan-Nya. Dan Tuhan sudah menjanjikan apapun yang kita inginkan jika kita memiliki semangat. Dia mau agar kita hidup di dalam rencananya, di mana Dia akan membimbing dan menyertai kita dalam setiap langkah untuk menuai apa yang telah Dia sediakan bagi kita. Kalau begitu, kenapa kita harus mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai ujian atau tekanan? Berbagai problema kehidupan datang silih berganti, dan kita harus menghadapinya dengan semangat dong. Karena itu, akan menguatkan kita untuk terus bertahan melewati batu-batu ujian dan mengatasinya dengan baik. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi mereka yang tahan banting dalam membangun usahanya. Selain lewat kisah dalam 2 Tawarik di atas, Paulus juga kembali menegaskan hal itu seperti yang bisa kita baca dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, hadapilah dengan semangat. Percayalah kepada janji-janji Tuhan, rasakan kebaikan dan penyertaan-Nya, dan terus pegang itu dengan iman. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk menumbuhkan dan mengobarkan semangat dalam diri kita. Dan tentu saja, menjaga agar bara kita jangan sampai redup. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan tahan uji. Ada banyak orang biasa yang tampil luar biasa dengan bermodalkan semangat juang tinggi, yang pantang menyerah. Semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti sebuah lagu, bukan? Jadi, tetaplah semangat dalam segala keadaan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, jika di dalam Engkau kami bisa mendapat semangat yang baru. Ajar kami untuk selalu mencari-Mu dalam segala keadaan, bahkan di masa kesesakan. Bimbinglah kami seterusnya Tuhan, di dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Tuntunlah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bentuk dan pakailah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas kami. Haleluya, amin.